أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, dizalimi dan dianiaya orang memang menyakitkan. Hati terasa pedih, mengusik ketenangan, harga diri berasa dicampakkan. Maka siapapun kita tidak akan suka diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Maka wajar bila orang yang dianiaya dan dizalimi akan membela diri dan menjaga kehormatannya dengan sekuat tenaga dan kemampuannya. Namun, jika ia tidak memiliki kemampuan membela diri, maka doa menjadi senjata terakhir baginya. Jika ia kemudian menghaturkan kepada penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kezaliman yang dialami dan meminta kehancuran dan kebinasaan orang yang telah berbuat zalim dan aniaya kepada dirinya, maka ini bahaya. Bagi orang yang berbuat lalim, berbuat aniaya kepada orang yang lemah, karena doa orang yang terzalimi itu makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya: orang puasa sampai ia berbuka, imam yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan sahabatnya Mu'az bin Jabal saat mengutusnya ke Yaman dengan bersabda, dan takutlah doa orang terzalimi, karena tidak ada hijab penghalang antara ia dengan Allah. Muttafaq alaihi. Orang yang teraniaya dan terzalimi memang biasanya orang yang lemah. Lemah fisiknya, lemah kedudukannya, atau rendah status sosialnya. Bisa rakyat jelata, bisa orang miskin. Tapi kezaliman juga bisa menimpa orang yang kedudukannya sama, seperti yang pernah terjadi pada diri sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Zaid. Kasus ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Sa'id bin Zaid suatu ketika diperlakukan semena-mena oleh seorang wanita yang merampas tanahnya. Tanah milik Sa'id diserobot dan diakui milik wanita itu. Sa'id lalu mengatakan, biarkan dia. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, siapa yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, maka ia akan ditimpa oleh 7 bumi pada hari kiamat. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, jika pengakuannya bohong, maka butakan matanya dan jadikan kuburannya di dalam rumahnya. Dan benar saja, wanita itu pun menjadi buta dan berjalan dengan meraba-raba dinding. Dan tak lama kemudian terdengar kabar ia meninggal karena jatuh di dalam sumur di rumahnya. Maka berhati-hatilah sampai menganiaya dan menzalimi orang lemah, orang miskin, atau menzalimi sesama. Bahkan menzalimi orang yang memiliki kekuasaan pun bisa saja terjadi. Kita tentu banyak melihat berapa banyak penguasa yang berguguran karena ulah orang-orang yang menggoyang kekuasaan dengan fitnah. Maka berhati-hatilah jika orang yang dianiaya dan dizalimi, meskipun dia penguasa, jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan. Inilah yang pernah terjadi pada diri sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang gubernur di wilayah Kufah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa kebijakan gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak disukai oleh penduduk Kufah. Mereka pun mengadu kepada Khalifah Umar. Untuk membuktikan tuduhan mereka, Khalifah Umar mengirim utusan ke Kufah untuk menggali informasi langsung dari wilayah tersebut. Sang utusan kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang menuduh Sa'ad tidak adil. Bahkan menurutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sang gubernur, enggan berjihad. Tuduhan itu pun sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ia berdoa, ya Allah, jika orang itu benar, matikan dia dengan segera. Dan jika dia berdusta, panjangkan umurnya dalam kekafiran dan fitnah. Benar saja,
orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas itu berumur panjang dalam kondisi melarat dan berperangai buruk. Dia juga kerap dikutuk orang banyak karena suka mengganggu wanita di jalanan. Jika ditanyakan kepadanya tentang nasibnya tersebut, ia menjawab, "Aku ditimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Pertanyaannya kemudian, apakah mendoakan keburukan pada orang zalim itu selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kondisi normal, mendoakan keburukan sebetulnya tidak dianjurkan. Oleh sebab itu, tidak semua doa keburukan yang diucapkan manusia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 11. Terkait ayat ini, para ahli tafsir mengungkapkan bahwa doa buruk seseorang untuk dirinya, anaknya, dan keluarganya yang diucapkan ketika marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menginginkan akibat dari doa tersebut, maka dengan kasih sayang Allah dan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa seperti itu. Jika seandainya dikabulkan, mereka bisa saja binasa karena doa mereka sendiri. Termasuk doa yang bersumber dari Rasulullah SAW sendiri. Jika orang yang didoakan itu tidak layak menerimanya atau sebenarnya tidak benar, maka doa tersebut akan Allah ubah menjadi kebaikan untuknya. Seperti kisah yang terjadi pada salah seorang anak Ummu Sulaim yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim mempunyai anak perempuan yang biasa dipanggil Ummu Anas. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuan tersebut dan beliau mengatakan, "Oh, kamu sekarang sudah besar. Semoga usiamu tidak akan bertambah lagi." Mendengar doa Rasul yang tidak biasa tersebut, anak itu pun menangis dan mengadu kepada ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menanyakan apa yang telah terjadi. Anak itu pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mendoakan agar usianya tidak bertambah lagi. Ummu Sulaim pun buru-buru menemui Rasul untuk bertanya tentang kejadian tersebut. Sesampainya di hadapan Rasulullah, dia pun menyampaikan maksud kedatangannya dan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh anaknya. Rasulullah yang sudah tidak terlalu ingat kejadian tersebut lalu bertanya lagi kepada Ummu Sulaim tentang doa yang dimaksud. Ummu Sulaim menjelaskan bahwa anaknya mengatakan Rasulullah telah mendoakannya agar umurnya tidak bertambah. Maka Rasulullah lantas tersenyum dan bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, tahukah engkau mengenai perjanjianku dengan Tuhanku? Sesungguhnya aku telah melakukan perjanjian dengan Allah. Aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa. Aku kadang suka sebagaimana orang biasa suka. Dan aku juga kadang marah sebagaimana orang biasa marah. Jadi barang siapa yang aku doakan buruk, sementara ia tidak layak menerima doa itu, maka doa tersebut akan berbalik terhadapnya menjadi pembersih, penumbuh, dan pendekat dirinya kepada Allah di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Berkenaan dengan hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang terhadap umatnya. Beliau juga sangat memperhatikan kepentingan mereka dan ingin memberikan segala yang bermanfaat. Sesungguhnya doa buruk beliau terhadap seseorang akan berubah menjadi rahmat, pembersih dosa, dan penyubur jiwa jikalau orang tersebut memang tidak berhak untuk didoakan, dicerca, atau dilaknat, dan ia adalah seorang muslim. Ini berbeda dengan doa buruk beliau terhadap orang-orang yang memang layak mendapatkannya. Mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, misalnya dizalimi orang lain. Oleh karena itu, jika seandainya kita didoakan keburukan oleh orang lain sementara kita tidak bersalah, maka bertawakal kepada Allah. Tidak perlu merasa terganggu atau dihantui oleh doa keburukan tersebut. Kita juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, jika kita didoakan semoga tidak bahagia, maka berdoalah dengan sebaliknya. Seperti, "Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat." Semoga doa baik yang kita panjatkan lebih didengar oleh Allah Ta'ala, karena kitalah yang sebenarnya ada dalam posisi dizalimi. Pada dasarnya, dibolehkan bagi orang yang dizalimi dan dianiaya untuk membela dirinya. Dan salah satu bentuknya adalah dengan mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, Allah tidak suka seseorang mendoakan keburukan untuk selainnya kecuali ia dalam keadaan dizalimi. Allah memberikan keringanan baginya untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Namun, jika bersabar, maka itu lebih baik baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 41. Namun, apakah mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi atau menganiaya dirinya ini merupakan tindakan paling tepat? Tentu saja tidak. Jika seseorang membalas kepada orang yang menzaliminya dengan doa keburukan, maka ia tidak mendapat apa-apa, karena ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Berbeda jika doanya itu diniatkan agar orang-orang tidak lagi menderita akibat kejahatannya, maka ia mendapat pahala. Terlebih jika niatnya untuk menghilangkan kezaliman, menegakkan syariat Allah dan hukumnya, maka pahala yang didapatkannya lebih banyak lagi. Namun, jika ia bersabar, memaafkan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, maka ia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Maksudnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sikapnya itu di sisinya, tetapi Allah akan memberikan pahala yang besar dan balasan baik yang setimpal. Disebutkan dalam hadis sahih, tidaklah Allah menambah kepada hamba melalui maaf yang ia berikan kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah Fussilat ayat 34 hingga 35. Maksudnya, apabila ada orang yang berbuat buruk kepadamu, baik dengan perkataan atau perbuatan, maka balaslah dengan kebaikan. Jika ia memutus hubungan denganmu, maka sambunglah. Jika ia menzalimimu, maka maafkan ia. Jika membicarakan keburukanmu baik di depan atau di belakangmu, maka jangan engkau balas, tapi maafkan ia dan berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Jika ia mengucilkanmu dan tidak mau berbicara denganmu, maka berbicaralah yang baik dan mulailah memberi salam kepadanya. Tidaklah taufik Allah ini diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar atas keburukan yang ia dapatkan dan menyikapinya dengan sesuatu yang Allah cinta. Karena sifat dasar manusia itu inginnya membalas keburukan dengan keburukan agar terpuaskan. Ia tidak mau memberikan maaf. Tapi sifat dalam ayat ini sangat istimewa. Bukan hanya maaf yang ia berikan, tapi membalas keburukan dengan memberikan kebajikan. Ia sadar bahwa membalas keburukan dengan keburukan tidaklah mendatangkan kebaikan untuk dirinya, khususnya di akhirat. Sementara jika ia berbuat baik kepadanya, kebaikannya itu akan tetap dicatat kebaikan. Bersikap seperti ini tidaklah akan merendahkan martabatnya, tetapi sebaliknya Allah akan meninggikannya dengan akhlak mulia tersebut. Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat karena mulianya akhlak yang ia tampilkan. Wallahu a'lam.